Isu panas kembali menerpa pesulap merah atau Marcel Radival setelah ia dituding menjadikan mendiang istrinya, Tika Mega Lestari, sebagai tumbal pesugihan demi kesuksesan. Tuduhan itu disebut bermula ketika almarhumah didatangi seorang pria yang mengaku dukun dan menanamkan narasi bahwa karir sang pesulap melesat karena praktik mistis. Marcel pun meluapkan kemarahan dan menegaskan tudingan tersebut adalah fitnah serius. Ia menekankan bahwa wafatnya sang istri murni akibat penyakit anemia aplastik yang kemudian berkembang menjadi kanker mulut, bukan karena hal gaib seperti yang dituduhkan. Kepergian Tika pada 17 Januari lalu memang memicu berbagai spekulasi, apalagi setelah Marcel mengungkap dirinya telah berpoligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022. Di sisi lain, keluarga almarhumah turut angkat suara terkait dugaan kurangnya pendampingan selama masa sakit. Ibunda Tika menyebut biaya pengobatan putrinya sepenuhnya ditanggung BPJS tempatnya bekerja dan mengklaim Tika baru mengetahui poligami tersebut pada 2025. Polemik ini pun terus menjadi sorotan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tidak mau berbagi, tapi kon jadi yang kedua itu gimana konsepnya, Bia? Kon jadi yang kedua itu udah pasti bakalan ada ya. Ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, itu bisa aja. Orang kamu aja jadi yang kedua, yang gimana lo pola pikir? Ya, justru saya heran kepada orang-orang yang menghujat si pesulap merah. Kalian kenapa menghujat dia? Dia menikah loh, dia tanggung istrinya, dia jamin istrinya. Kenapa kalian justru menormalisasi orang-orang yang melakukan living together, prostitusi, coli, dan lain sebagainya? Kenapa kalian menormalisasi itu? Tidak menghujat hal-hal yang seperti itu. Justru kalian menghujat orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan yang haram itu menjadi halal. Kenapa begitu? Kalian sakit ya? Kalian sakit, kalau sakit berobat, jangan menghujat, bro. Parah kalian nih. Pesulap berpoligami. Kalau bicara tentang poligami itu dari masa ke masa selalu menjadi perbincangan yang sangat ramai sekali. Terkhusus teman-temanku semuanya yang muslim, taat maupun tidak, perlu kita ingat bahwa menerima, meyakini, mengimani ajaran sunnah Nabi itu perlu dan wajib kita lakukan. Karena itu diantara cara kita mengimani Nabi kita. Terkait kita nggak mampu untuk mengerjakannya, belum bisa mengerjakannya, tidak suka mengerjakannya, itu kembali ke diri kita masing-masing. Tapi tolong percaya dan imani isi. Dan jangan pernah membenci hal demikian itu. Karena setiap apa yang Tuhan kita dan Nabi-Nya ajarkan selalu memiliki nilai baik untuk kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Oke, langsung aja. Kalau hukum agama itu memang tidak perlu izin kepada istri, ya. Cuma tidak bisa nikah secara sah. Diakui negara tuh enggak. Kalau mau diakui negara ya harus izin sama istri gitu. Terus itu hukum negara ya. Ketika nanti istri sudah tanda tangan, barulah nanti pernikahan kedua itu sah. Seperti itu. Jadi enggak ada istilah dalam agama itu melarang dan harus izin, enggak ada. Cuma dalam agama itu memperbolehkan. Cuma dalam hukum negara itu tidak menjamin, khususnya si wanita. Begitu aja sih ya, insya Allah seperti itu. Ada kurang lebihnya bisa ditambahkan. Poligaminya kagak salah, syariat Islamnya kagak salah, cuma lu yang blow on, lu yang bego. Kenapa lu kagak jujur aja? Udahlah bilang gua ngacengan gitu loh, bilang gua nggak mau nyalahin siapa-siapa, gua nggak mau berlindung di balik topeng agama. Gua nggak mau nginjek-injek agama gue, kan begitu. Gua ngacengan, udah bilang aja begitu. Daripada gua jajan di luar, makanya gua poligami. Tetapi sejujurnya, gua ngacengan.
Udah sejujur itu kenapa sih lu? Coba pelajari sejarah. Poligami itu bukan disyariatkan bukan untuk menambah, tapi untuk membatasi. Ingat, poligami disyariatkan itu untuk membatasi. Kenapa? Karena di masa itu di seluruh dunia, di seluruh imperium, di seluruh kerajaan, di mana-mana itu namanya raja, namanya kaisar, itu namanya orang laki-laki itu istrinya banyak-banyak. Ada yang 100, ada yang 20. Nah, Nabi datang bawa syariat membatasi poligami menjadi 4, yang tadinya puluhan, yang tadinya ratusan. Jadi pada dasarnya poligami sejak awal diturunkan oleh Tuhan untuk membatasi kengacengan lu, bukan untuk nambah, tapi untuk membatasi. Itu pun kalau lu bisa adil seperti Nabi. Paham? Kenapa ya rata-rata laki-laki yang ketahuan poligami atau menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama itu rata-rata tiba-tiba jadi alim, tiba-tiba bawa-bawa agama, bawa-bawa ayat. Kenapa coba? Kenapa? Apakah hanya untuk menutupi perbuatannya? Perbuatan yang sudah menyakiti hati seorang istri, biar terlihat bahwa apa yang dilakukan itu benar dan halal. Segala rupa dibawa-bawa, ayat-ayat dibawa-bawa, nabi dibawa-bawa, hanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan gitu, tanpa dia sadari bahwa perbuatannya itu sangat menyakiti hati perempuan. Sudah banyak kan kasus-kasus viral laki-laki yang ketahuan menikah lagi, setiap di interview, wawancara, pasti bawa-bawa agama, pasti bawa-bawa nabi, bawa-bawa ayat. Please deh, jangan bawa-bawa itu semua hanya untuk menutupi nafsu bejat kalian gitu. Alasannya biar halal. Lah kan udah punya istri. Kalau emang niat poligami seperti zaman Nabi kan yang dicari adalah mungkin janda-janda yang sudah tua, janda-janda miskin gitu. Ini enggak kan, yang dicari yang cantik, bahenol, muda. Itu apa sih kalau bukan untuk hasrat Anda gitu? Kalau untuk menuruti hawa nafsu Anda apa gitu? Alasan nggak logis kalau hanya untuk menolong gitu, untuk apa namanya, membantu janda-janda ini. Lah janda-janda ini masih muda kok, masih banyak tuh di luar sana janda-janda yang jauh lebih membutuhkan. Benar nggak?